Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam bagi rekan-rekan yang berkeyakinan lain. Seringkali asuransi itu diidentikan dengan simbol payung dan simbol ban serep. Sekarang sudah tidak musim. Ya, kenapa? Karena kebutuhan masyarakat terus mengalami perubahan. Apalagi kita mengenal yang namanya revolusi industri yang keempat. Asuransi adalah sebenarnya merupakan sebuah cermin dari bagaimana kita menjalani kehidupan. Ini laut, ya, maka kita naik kapal, ya. Nah, ada beberapa hal di sini. Kalau ini saya gambar kapal, ya, dan ini ada layar. Ya, ini badan kapal saya sebut sebagai S atau saving, kemudian layar kita sebut sebagai investasi. Dan di sini ada alat kemudi kecil, alat kemudinya, ya. Jika setiap dari kita memiliki penghasilan dan penghasilan itu kita gunakan, kita kelola, ya. Bagaimana cermin kehidupan finansial Anda saat ini? Yang pertama, kemungkinan yang pertama adalah ini kita punya kapal, ya. Jadi layarnya besar, badan layarnya kecil. Jika dana yang kita miliki semuanya dialokasikan untuk investasi, savingnya di sini itu adalah kecil. Jika kena angin, maka dia akan tumbang. Yang kedua adalah badan kapalnya besar, ya, di atas laut, dan layarnya kecil. Bagaimana yang seharusnya? Tentu saja kita pasti memilih keseimbangan, ya. Kita mengharapkan adanya suatu keseimbangan, yaitu badan kapalnya oke, layarnya besar, kemudian ada penumpangnya. Seperti ini kira-kira. Uang yang kita miliki sebagian kita alokasikan untuk saving, sebagian untuk investasi, sehingga ketika ada angin datang kita akan bisa berlayar. Setiap kapal itu mengenal yang namanya adanya pelampung. Beranikah Anda bepergian ke suatu tempat tanpa sebuah pelampung menggunakan kapal? Beranikah Anda naik pesawat jika parasutnya itu tidak cukup? Jumlah penumpangnya 50, parasutnya hanya 5. Anda berani naik enggak? Jadi dari 100% penduduk Indonesia, 3%-nya punya polis. Orang yang punya polis itu ada dua macam. Orang yang terproteksi dan orang yang tidak terproteksi, ya. Tapi dengan strategi Anda menjadi MDIT, Anda bisa membayar premi 30 juta. Kenapa? Karena 10% dari income kita potong untuk membayar premi. Anda nggak miskin. Tetapi kalau 90% income Anda buat bayar premi, ya tentu saja keluarga pasti akan kalang kabut. Nah, bintang Anda di NDIT itu mencerminkan bagaimana cinta Anda terhadap keluarga Anda. Jadi MDIT tidak ada sangkut pautnya dengan sebuah kemewahan, dengan sebuah kebanggaan, dengan sebuah lifestyle. MDIT adalah bentuk cermin dari sebesar apa Anda mencintai keluarga Anda. Karena kalau orang umur sudah 48 ke atas, mau dikasih model kayak apa, tua ya tetap tua. Boleh mukanya ganteng, tapi orang tetap tahu dia tua yang ganteng yang tua, atau tua yang ganteng. Boleh dia bilang dia cantik, tapi tetap tua juga. Tidak bisa diganti tuanya, karena tua menjadi sebuah kepastian. Nah, tetapi anak-anak yang masih kecil, aset yang ini belum jadi, ini perlu untuk kita setting dari sekarang. Nah, bagaimana caranya kita bisa menjadi seorang MDIT dalam waktu yang singkat di masa Anda pensiun? Ya, jadi kalau Anda umur 48, ya, kira-kira berapa nilai income yang harus Anda miliki? Katakanlah Anda diberi waktu selama 10 tahun, idealnya Anda ingin mempunyai income berapa yang dihubungkan dengan premi ini. Kalau ini kita hilangkan preminya, maka boleh jadi
Anda dapat income 100 juta, ya fine-fine aja, tidak ada masalah, senang. Tapi kalau kita sadar bahwa tanggung jawab kita kepada anak, istri itu masih terhampar sedemikian besar, dan kita berleha-leha dengan waktu, maka penyesalan selalu muncul di belakang. Saya tahu bahwa menjalankan bisnis tidak ada yang mudah. Menjalankan bisnis identik dengan sebuah keringat, darah, pengorbanan, rasa malu. Tetapi rasa sulit ya untuk menjadi MBIT itu akan bisa dikalahkan jika Anda memiliki yang namanya harapan. Ya, saya percaya bahwa Tuhan itu tidak tidur. Tuhan akan memberikan miracle-nya kepada orang yang terus-menerus bekerja, terus-menerus berikhtiar, terus-menerus berjuang. Konsistensi selama dia berjuang ini akan menghadirkan yang namanya harapan. Ya, Anda bisa melihat banyak ya, orang yang dulunya backgroundnya nggak terlalu mendukung. Saya pun juga pernah membuktikan, saya punya teman yang di grade itu levelnya jauh di bawah kami, tetapi dia konsisten ada di situ. Ketika saya sudah tidak lagi di bisnis itu, dia yang menjadi kingnya, menjadi rajanya, karena dia yang bertahan. Nah, untuk bisa bertahan membutuhkan sebuah harapan. Kalau teman-teman selalu memiliki harapan, maka disitulah peluang akan datang. Harapan akan datang bagi orang yang selalu memiliki sebuah peluang. Harapkan yang terbaik, bahwa Anda bisa menjadi MBIT, Anda bisa menjalani bisnis ini dengan sesuatu yang mudah. Karena yang sulit itu akan terasa mudah kalau Anda merasanya mudah. Tapi segala sesuatu yang mudah, jika Anda meyakininya sebagai sesuatu yang sulit, maka akan ketemunya sulit. Teman-teman, mungkin Anda berpikir ini adalah sebuah teori, tetapi fakta sudah membuktikan orang yang putus asa, dia akan menjadi pejuang. The winner take it all. The winner take it all. Karena ada lagunya itu ya. Pemenang akan mengambil semuanya. Dan untuk menjadi pemenang membutuhkan sebuah harapan. Menjadi pemenang membutuhkan konsistensi. Saya tunggu Anda di pertemuan kita berikutnya. Tetap bertahan, percaya bahwa Tuhan selalu bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.